Rasulullah SAW yang sudah banyak memberi kebaikan pada kita, sampai bahkan hari ini kebaikan-kebaikan itu masih terasa. Kita termudahkan untuk termotivasi dalam beramal juga karena wasilah sabdanya baginda Nabi SAW. Kita termotivasi untuk memperbanyak jariah selama kita hidup, itu juga karena motivasinya Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun mentadaburi Al-Quran juga karena baginda Nabi SAW yang memerintahkan bahwa satu ayat itu lebih baik dari satu unta merah, unta terbaik. 2 ayat maka lebih baik daripada unta yang sedang hamil besar, unta terbaik. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor, dan seterusnya. Dan juga kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif ya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf, dan tiap-tiap huruf bi asyri amsalihha, dikali 10 kali lipat. Nggak kebayangkan berapa banyak pahala yang diraih hanya dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Satu halaman aja satu hari, itu bisa membuat hidup kita berubah drastis. Apalagi kalau rutin. Karena amalan yang paling Allah cinta itu amalan yang ad-duwamuha, rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan menjaga konsistensi itu nggak mudah. Godaannya banyak, malas, bosan, maunya menyerah di pertengahan jalan. Makanya orang-orang yang berhasil selalu minoritas. Orang-orang berhasil itu selalu minoritas. Mereka yang berhasil selalu minoritas. Karena ini perjuangan sampai akhir, bukan perjuangan semangat di awal berhenti di tengah jalan, tapi perjuangan sampai akhir. Ramadan kemarin juga memberi ilmu itu pada kita, bahwa Ramadan bukan siapa yang datang pada awalnya, tapi Ramadan adalah siapa yang bertahan sampai akhir. Perjuangan mengistiqomahkan diri itu perjuangan sampai berpulang. Kita nggak bisa istiqomah cuma dalam kurun waktu sejam, atau istiqomah dalam kurun waktu sehari, atau sepekan, atau sebulan. Istiqomah itu perjalanan sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang usia, sampai nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, hadirin, minta tolong sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa supaya kita istiqomah. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ayat 75. Ayat 75. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Dia Musa menjawab, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu, membersamaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan-alasan dari diriku. Jadi setelah tadi komitmen-komitmen di awal yang kemarin dibahas, bahwa syarat untuk belajar itu sabar dan jangan komentar dulu sebelum diperkenankan, maka Nabi Musa sempat 2 kali untuk mengemukakan alasannya, bahkan lebih cepat segera menjudge apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Lalu Khidir untuk yang kedua, beliau bilang, tuh kan sudah saya bilang kamu nggak mampu sabar. Lalu untuk yang kesempatan ketiga kalinya Musa bilang, wahai Khidir, beri aku satu kesempatan lagi, yang nanti kalau satu lagi ini aku langgar, maka engkau sebenarnya sudah cukup sabar dalam membersamaiku. Nabi Khidir akhirnya memberi kesempatan yang ketiga. Maka fantalaqa, keduanya berjalan, ayat 77. Hatta idza ataya ahlal qaryah istata'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidarai yuridu ayyanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Maka Khidir dan Musa jalan hingga ketika keduanya sampai pada penduduk negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka.
Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia membangunnya kembali atau menegakkannya kembali. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Lalu ayat 78, qala hadza firaqu baini wa bainik. Kan kamu komentar lagi kan? Khidir, kamu kan udah bangunin itu rumah. Minta dong imbalan karena kamu sudah membangun rumahnya yang tadinya doyong. Lalu Nabi Khidir mengatakan, ini perpisahan antara diriku dan dirimu wahai Musa. Hadza firaq baini wa bainik. Ini perpisahan antara diriku dan dirimu wahai Musa. Saunabbi'uka bita'wil. Aku akan memberitahu dengan rinci dan jelas apa makna takwilnya. Ma lam tasti' alaihi sabra. Yang kamu 3 kali kesempatan itu belum bisa bersabar atasnya. Apa takwilnya? Ammas safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Adapun yang pertama, perahu yang kita tunggangi, lalu aku membocorkan perahu tersebut atau melubangi perahu tersebut, fakanat limasakin. Perahu itu adalah miliknya orang miskin, ya'maluna fil bahr, yang mereka bekerja di laut, fa'aradtu an a'ibaha. Aku bermaksud merusaknya, wa kana wara'ahum, karena di hadapan mereka malik, ada raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan mengambil setiap perahu itu dengan paksa. Sengaja dilubangi supaya perahu itu nanti nggak diambil sama sang raja dengan paksa. Karena sang raja tidak akan mengambil kecuali perahu-perahu yang layak berlayar. Kalau perahu-perahu yang lubang, nggak akan diambil sama sang raja. Itu takwil yang pertama. Wa ammal gulam, adapun yang kedua ayat 80, fakana abawahu mu'minain. Adapun anak kecil yang dibunuh adalah orang tuanya orang tua yang beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan kekhawatiran itu adalah kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya nanti ketika dia tumbuh dewasa, dia akan memaksa kedua orang tuanya tughyanan, kepada kekeliruan, wa kufra, dan kepada kekufuran. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, maka kemudian kami menghendaki sekiranya mereka berdua diberi ganti rabbuhuma oleh Allah khairan, dengan anak yang lebih baik, minhu, daripada anak tersebut, zakatan wa aqraba ruhma, kesuciannya dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi hikmah yang kedua, kenapa anak kecil itu dihilangkan nyawanya? Karena anak kecil itu nanti ketika tumbuh dewasa, dia bisa mengajak orang tuanya kepada kekufuran, sedangkan orang tuanya adalah orang yang beriman. Makanya dihilangkan nyawa anaknya, lalu kemudian Allah nanti mengganti untuknya anak yang jauh lebih baik, lebih salih, rahmah, dan lebih sayang kepada mereka berdua. Karena anak itu juga ujian. Nabi Khidir melakukannya karena Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Taunya itu karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu, makanya Nabi Khidir menjelaskan, atau Nabi Khidir tahu. Adapun anak kecil itu kalau dia tumbuh dewasa, dia akan mengajak orang tuanya kepada kekufuran, makanya dihilangkan nyawanya. Dihilangkan aja Pak? Enggak, jemaah. Nabi Khidir tahu atas wahyu dari Allah, tapi kalau kita nggak tahu apa-apa. Tugas kita lah mendidik, membersamai, memberi lingkungan terbaik, circle terbaik. Kan kita menyekolahkan anak tuh sebenarnya bukan cuma sekedar menyekolahkan pagi sampai siang, bukan cuma sekedar itu. Sebenarnya yang kita beli tuh lingkungannya. Yang kita beli dari anak kita itu adalah circle-nya.
bagaimana nanti mereka, anak kita tuh mau diapain sih? Kan jamaah tahu kan? Sebagaimana jamaah nanti menyerahkan, rumah saya dibangun sama ini terkenal api, telaten, detil. Memang agak mahal sedikit, memang agak rumit sedikit, memang agak lama sedikit, tapi detilnya dapet. Kadang-kadang kan begitu. Atau mau seadanya, mau cepet. Udah, yang penting cepet. Tahu-tahu ternyata detailingnya nggak diperhatikan. Begitu kamar mandi dites dengan kelereng, ternyata airnya ngalirnya itu bukan ke saluran pembuangan airnya, tapi malah ke tempat yang lain karena kelerengnya itu nggak bertepatan dengan tempat pembuangan airnya. Kan macam-macam. Kita jamaah yang dirahmati Allah juga bisa tuh memilih kita mau berada di mana, di circle yang mana, menghabiskan waktu kepada siapa, itu pilihan kita tuh. Kita mau menghabiskan waktu di circle yang baik, itu pilihan. Kita mau menghabiskan waktu di circle yang nggak baik, itu pilihan. Karena kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu nanti akan cenderung kepada siapa teman dekatnya. Seseorang itu adalah anak dari lingkungannya. Lingkungan yang baik membawa kita kepada hal yang baik, lingkungan yang buruk berpotensi ngajak kita juga kepada hal yang buruk. Kecuali kalau kita punya prinsip yang kuat. Mau lingkungannya rusak serusak apapun, tapi kalau kita memang punya prinsip yang kuat, kekuatan prinsipnya itu bisa mengubah lingkungannya. Bahkan lingkungannya ini rusak, tapi prinsipnya dia kuat. Diajak berbuat kerusakan dia nggak mau, diajak berbuat yang keliru dia nggak mau, prinsipnya kuat gitu, dia pegang prinsipnya. Maka potensi yang kuat bukan dia yang terwarnai, tapi dia yang mewarnai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pembunuhan anak ini ada dijelaskan oleh al-Imam dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, al-ghulamul ladzi qatalahul Khadir tubi'a yauma tubi'a kafiran. Anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu telah ditetapkan hari penetapannya sebagai kufur. Kalau tidak terus kemudian dihilangkan nyawanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi anak kecil ini nanti besar itu kufur. Karenanya takut-takut nanti dia mengajak orang tuanya yang sudah beriman kepada Allah menjadi kufur juga. Itu kenapa kemudian Nabi Khadir atau Nabi Khidir menghilangkan nyawanya anak tersebut. Kedua orang tuanya mukmin, dan kalau anak itu tumbuh besar, dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kepada kekufuran. Maksudnya, kecintaan kepadanya akan menyebabkan keduanya terbawa untuk mengikuti anaknya kepada kekufuran. Qatadah mengatakan kedua orang tuanya merasa gembira kepadanya saat dilahirkan, keduanya merasa sedih terhadap anak tersebut saat hilang nyawanya. Seandainya anak itu masih hidup, niscaya lantaran anak itulah keduanya akan binasa. Maksudnya orang tuanya ini akan binasa. Maka hendaklah seseorang itu tetap ridho terhadap segala ketetapannya Allah. Sebab bagi orang yang beriman, ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik, bahkan lebih baik bagi dirinya sekalipun dia tidak suka. Ini kata Qatadah terkait tentang ayat tersebut. Belajar untuk ridho pada ketetapannya Allah meskipun kita nggak suka, meskipun kita kecewa, meskipun awalnya sangat membuat kita terluka, meskipun sampai hari ini kita tuh kayak seolah belum bisa nerima, tapi belajarlah ridho. Ada seorang pernah nanya sama orang lain, pertanyaannya gini, wahai Syekh, bagaimana? Seorang pemuda bertanya kepada seorang ulama, wahai Syekh, bagaimana cara kami tahu kalau Allah ridho dengan kami? Lalu Syekh ini menukil sabda Nabi, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau kamu mau tahu hidupmu diridhoi Allah atau belum diridhoi Allah, lihatlah bagaimana cara kamu menyikapi setiap takdir yang Allah berikan dalam hidupmu. Kalau kamu meridhoinya, maka Allah pun juga ridho padamu. Tapi kalau kamu
memurkainya, maka Allah pun juga murka kepadamu. Sebagaimana sabda Nabi yang tadi, siapa yang ridho terhadap takdir Allah, Allah pun ridho pada hidupnya. Siapa yang murka terhadap takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Jadi hadirin, kalau kita mau tahu kita diridhoi Allah atau belum, itu sebenarnya simple. Coba lihat aja gimana yang terjadi, lalu gimana sikap kita. Apa yang Allah berikan, lalu gimana keriduan kita. Apa yang Allah hadirkan, lalu gimana cara kita menerima ketetapan. Lihat aja di situ. Ketahuan nanti seorang hamba ini diridhoi Allah atau belum diridhoi Allah. Tapi kan saya nggak suka. Ridho aja dulu. Karena Qatadah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan pada sesuatu yang bahkan belum disukainya, sungguh ketetapan Allah itu lebih baik pada apa yang mungkin belum disukainya. Lalu atas apapun yang mungkin dibencinya tapi sudah Allah tetapkan, itu jauh lebih baik untuknya dari semua rencana dan bahkan apapun yang dia cinta. Itu lebih baik. Sekarang gini deh jemaah, kalau misalkan kalau ada di antara kita dapat sesuatu yang sulit, dapat sesuatu yang menurut kita berat, tapi kitanya jadi bagus selamanya, bukankah itu baik? Kita ini sekarang terbentur. Gara-gara benturan demi benturan itu, jadilah kita sosok yang tangguh, yang kuat, yang hebat, yang berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam memposting, berhati-hati dalam mengucap. Bukankah itu lebih baik? Ada seorang anak muda salah posting. Ketika salah postingnya itu membuat satu suku tertentu tersinggung, contoh misalnya. Lalu suku itu tersinggung, menegur anak muda tersebut. Tolong dong kontennya silahkan, tapi jangan buat ketersinggungan terhadap suku tertentu. Kalau gitu kurang baik. Lalu anak ini, ia mengakui kesalahannya, lalu ia memperbaiki dirinya. Lalu sejak kejadian itu, kontennya jadi bagus seterusnya. Bukankah itu baik? Iya. Walaupun sebelumnya dia harus lewati, entah itu teguran, entah itu nada yang agak tinggi, entah itu kecaman dari suku yang dia singgung dalam kontennya. Tapi kan membuat dia jadi lebih bagus, kenapa enggak? Hadirin, banyak orang itu jadi tinggi setelah dibanting sekeras mungkin dalam hidupnya. Tahu kayak bola bekel ya? Hadirin, terutama yang perempuan pernah mungkin main bola bekel. Saat bola bekel itu dibanting keras ke keramik atau ke lantai, dia akan mumbul lebih tinggi daripada posisi bantingan kita. Mungkin kita banting dari sini nih, dek, dia mantulnya lebih tinggi. Hidup perlu dibanting agar hidup terpelanting. Hadapin aja hadirin. Ketemu orang yang curang, ketemu orang yang khianat, ketemu orang yang culas, ketemu orang yang gak amanah, ketemu aja. Lalu lewati aja fase itu. Diciderai, amanah yang sudah diamanahkan, udah lewatin aja fase itu. Itu tuh yang nanti membuat kita tuh dibanting awalnya lalu terpelanting. Kalau kita jelek sekarang untuk bagus di masa yang akan datang, kenapa enggak? Kita jelek sekarang untuk bagus di masa yang akan datang, kenapa enggak? Seorang anak muda ketika sholat tarawih dia imami, lalu kemudian setelah saya ngimami dia ditegur sama bapak-bapak. Nah, besok-besok tuh kalau bisa tuh ceramahnya yang begini ya, jangan ceramah soalan ini ya. Lalu dia, ngerasa bersalah, dia nggak bisa tidur. Kenapa tadi ceramahnya begitu? Kenapa ceramahnya begini? Aturan ceramahnya jangan ini, jangan itu, sampai kemudian mungkin ada sesuatu yang beliau ingatkan. Gitu. Akhirnya dia memperbaiki isi tausiahnya ketika Ramadan itu, pada pertemuan berikutnya atau pada jadwal berikutnya. Akhirnya dia terperbaiki. Bukankah itu bagus buat dia? Walaupun awalnya nggak enak, harus ditegur dulu. Seperti itu hidup. Mungkin akan ada aja yang nggak kita sukai, tapi yakin di balik yang nggak kita sukai itu ada keberkahan. Mungkin akan ada aja yang kita benci, tapi di balik yang kita benci itu
Ada kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, kamu nggak suka sama sesuatu yang terjadi, tapi di balik itu ada kebaikan yang banyak yang mau Allah berikan. Tapi manusia kan kadang-kadang lebih cepat berburuk sangkanya kepada Allah, dan buruk sangkanya kadang mendahului baik sangkanya, sehingga dia nggak ada celah untuk baik sangka. Padahal kalau dia mau menarik diri sebentar dari zoom in menjadi zoom out, dia akan melihat Allah itu baik, sudah jaga dia. Boleh jadi juga doa hadirin selama ini, ya Allah berikan laki-laki yang salih untuk putri hamba, lalu putrinya gagal menikah. Boleh jadi itu doa dari yang ibunya doakan selama ini, minta jodoh yang salih untuk putrinya, akhirnya dibuat gagal menikah. Kenapa? Karena ternyata laki-laki tersebut belum baik untuk putri kita. Gagalnya menikah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kan awalnya harus malu dulu. Undangan udah tersebar, catering udah dibayar, malu dulu. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk mendapat sebuah kebahagiaan. Dan gak apa-apa, dari sesuatu yang kita benci hari ini, besok akan jadi sesuatu yang paling kita syukuri. Banyak kejadian dan banyak orang yang cerita itu ke kami, mungkin jamaah juga pernah mengalami. Sesuatu yang paling kita gak suka, sesuatu yang paling kita benci, suatu hari nanti akan jadi sesuatu yang paling kita bersyukur bahwa kita pernah melewati itu. Corona kemarin contohnya, awalnya mungkin kita gak suka, tapi hari ini kalau jamaah mau jujur, kira-kira punya waktu kayak corona 2 bulan, bisa kumpul sama keluarga, akrab sama anak-anak, duduk sama mereka, kita ngajarin sholat mereka, kita ngajarin wudhu mereka, ngajarin zikir mereka, kita buat video bareng sama mereka, ayo nak ngaji. Kira-kira mau gak mengulang momen-momen me time dan family time selama 2 bulan di rumah aja? Wah, itu momen mahal jemaah. Corona kemarin tuh kami dapat banget beberapa rekaman-rekaman kami tuh rekaman-rekaman di corona. Sebelum corona tuh gak tahu, kayak gangsing aja gitu, kayak gangsing aja, muter, sehingga ketika corona dek, maaf ya Ustadz, cancel dulu, maaf ya Us, cancel dulu, gak ada kajian yang bisa. Online pun itu setelah beberapa bulan kan mulai pada kenal Zoom, mulai pada kenal online segala macam. Tapi pada saat itu ngaji bareng sama anak-anak, kumpul bareng, waktu yang hampir kami gak pernah punya di corona jadi punya. Dan itu mahal. Diulang-ulang tuh jadi kenangan yang istimewa. Seperti itulah sesuatu yang kadang kita sama alami. Boleh jadi hari ini kita benci, tapi besok lusa kita akan paling jadi hamba yang bersyukur pernah mengalami. Makasih ya Allah pernah ngalamin itu. Makasih ya Allah pernah ngalamin ini. Makasih ya Allah dulu pernah ditipu. Makasih ya Allah dulu pernah dicurangi. Makasih ya Allah sudah Engkau tampakkan siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur sedini mungkin. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah tuh mengabulkan doa kita meskipun dengan cara yang lain. Ini aja Maya. Allah selalu mengabulkan doa kita meskipun dengan cara yang lain. Yang kita pinta, ya Allah berikan kami bunga mawar yang indah, harumnya semerbak, yang siapapun memandangnya selalu terpesona dengan bunga itu ya Allah. Berikan kepada kami bunganya ya Allah. Lalu yang Allah beri adalah apa? Tangkai mawarnya yang tidak ada bunganya lagi berduri. Lalu yang Allah berikan tangkai mawar yang berduri sama kita. Lalu kita bilang, ya Allah kan saya mintanya kan bunga mawar yang harum semerbak, yang membuat setiap pasang mata memandangnya selalu terpesona. Kenapa yang dikasih tangkai nggak ada bunganya berduri lagi? Tapi kan kita lupa, itu kan yang kita pinta, yang hadirin. Itu kan yang kita pinta. Cuman kita belum ngerti, dia tuh harus dirawat, disiram, berproses dengannya,
Ya udah terima dulu aja tangkai berduri itu, terima, rawat dengan baik, jaga dia dengan baik. Setelah beberapa waktu tangkai itu mulai tumbuh beberapa daun, lalu ada kuncup, udah mulai merekah di hati kita. Kok kelihatan ya, kayaknya ini sesuai dengan yang saya minta ya Allah. Kuncupnya lalu lama-lama membesar, dari kuncup yang sudah besar merekah, lalu kemudian menjadi merah. Dan kita bersyukur, ya Allah ini lebih baik dari semua yang aku pinta. Yang kita pinta cuma satu bunga, tapi yang Allah beri ribuan bunga. Itu Allah. Makanya jangan curiga dulu sama Allah. Kenapa kok saya diginiin ya Allah? Kenapa kok saya dikasih begini ya Allah? Kenapa kok saya dipertemukan sama orang yang ini ya Allah? Kenapa kok? Jangan curiga dulu sama Allah. Allah menempatkan sesuatu pasti ada maksudnya. Allah memberikan sesuatu itu pasti mau Allah kasih apa yang kita inginkan selama ini. Dipertemukan dulu dengan yang A, dengan yang B, dengan yang C. Nanti hadiahnya tuh Allah kasih sesuai request, bahkan yang lebih baik. Juga ada kisah seorang kakek menanam satu pohon mangga atau pohon apa gitu ya. Ketika pohon ini sudah mulai berbuah atau sudah ada buah-buah mangganya gitu, pohon ini tuh tergoncang dengan angin sehingga buahnya berhamburan kemana-mana. Awal kakek ini tanam satu pohon, pohonnya pun tumbang dan kakek ini pun menyesal, penuh sedih. Di animasinya gitu kan. Tapi ketika pohon-pohon itu dengan buah yang tadi terhembus angin, buahnya ada di mana-mana, akhirnya sang kakek ketika termenung lalu dia bangun. Dia kaget melihat betapa indahnya pohon mangganya yang hancur satu itu berubah menjadi pohon mangga yang jauh lebih banyak. Ada animasinya kan kayak gitu. Satu pohon hancur tapi Allah gantikan ribuan pohon dengan ribuan buah yang lebih banyak. Itu hikmahnya untuk kita belajar ridho atas apa yang Allah berikan. Hari ini nggak tahu ya jamaah, mungkin kayak kita tuh ngalamin kerugian dalam bisnis, kita mengalami sesuatu yang gak kita sangka dan gak kita duga dalam bisnis. Tapi hadiahnya Allah tuh pasti jauh lebih indah dari semua apapun yang hari ini sedang kita rasakan. Yang penting kita tuh tetap lurus, baik sangka sama Allah, jangan pernah belak-belok dari jalurnya Allah. Yakin aja, yakin.